Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, assalamualaikum. Di kesempatan kali ini, Tony FS membacakan untuk teman-teman di sini penunggu rumah baru, sebuah tweet dari Devri SRC. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dalam menyimak. Mereka tidak hanya ada di dalam cerita, melainkan hidup berdampingan dengan kita. Bismillah. Hati-hati di jalan ya mas, ucapku kepada Mas Ardito, seorang suami yang begitu baik dan menyayangiku. Kamu nanti berangkat kerja hati-hati ya, balas Mas Ardito sembari mengambil kunci motornya di atas meja. Setiap hari Mas Ardito pagi-pagi sudah berangkat kerja karena jarak kantornya jauh. Sedangkan aku berangkat kerja ketika matahari sudah menunjukkan keindahannya. Trrrt. Ponselku bergetar. Sepertinya ada panggilan. Halo? Jawabku pada Mas Ardito. Tumben banget siang-siang gini suami nelpon. Sayang, siang ini aku mau ke perumahan Permata. Mudah-mudahan ada rumah yang cocok ya, kata Mas Ardito. Setelah 2 tahun menikah, kami memang mengontrak rumah. Sebenarnya orang tuaku sudah menawarkan rumahnya untuk kami pakai. Tapi Mas Ardito sangat mandiri dan tidak mau memberatkan orang tuaku. Sudah sangat lama kami menabung uang untuk membeli rumah. Hanya saja belum ada rumah yang cocok lokasinya. Kami mencari rumah yang dekat dengan kantorku dan kantor Mas Ardito. Kalau bisa yang strategis, tidak jauh dari tempat perbelanjaan. Sepulang bekerja, aku biasanya ke tempat perbelanjaan dulu, membeli bahan makanan untuk makan malam dan besok pagi. Capek emang ketika pulang bekerja harus masak lagi. Karena kami cuma tinggal berdua, tak apalah daripada menggaji pekerja rumah tangga. Tok. Sepertinya Mas Ardito udah pulang. Aku bergegas membuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seperti itulah ketika pulang bekerja. Karena jiwa yang masih muda selepas mengucap salam. Biasanya Mas Ardito mencium keningku. Kamu masak apa hari ini sayang? Ucap Mas Ardito yang begitu manja. Setelah lelah bekerja seharian. Aku nyambel cumi goreng sama kangkung tumis kesukaan kamu. Lalu kuambilkan piring dan membuatkannya nasi. Jadi bagaimana rumahnya mas? Kubuka obrolan ketika Mas Ardito yang sudah mulai makan. Cocok kayaknya buat kita. Kalau ke kantor aku sekitar 30 menit. Sedangkan kekerjaan kamu sekitar 20 menit. Kalau kamu pulang kerja bisa belanja makanan di stasiun lama. Jelas suamiku yang begitu tampan. Setelah makan, aku penasaran dengan bentuk rumah yang dibilang Mas Ardito. Seperti apa bentuknya? Mas, kamu ada foto rumah itu nggak? Tanyaku sambil duduk di dekatnya. Oh, ada nih, coba kamu lihat. Sambil memberikan ponselnya kepadaku. Bentuk rumahnya begitu bagus, dengan 2 kamar tidur, kamar mandi dalam, dan ada 1 kamar mandi yang menempel di dekat dapur. Begitu juga yang paling aku suka, desain dapur dan ruang makannya bisa membuat aku lebih semangat lagi memasak. Jadi kapan kita mau ngambil rumahnya mas? Karena sudah naksir duluan, aku pinta kepada Mas Ardito agar membeli rumah itu segera. Sabtu kita lihat lagi ya rumahnya, dan kalau bisa, Minggu kita sudah pindahan. Jelas Mas Ardito menjawab dengekanku. Makasih ya mas, aku sayang banget sama kamu. Ucapku sambil memegang pipinya. Kamu tuh kayak masih pacaran aja. Balasnya sambil mencium keningku. Tok. Seperti ada yang mengetuk. Karena Mas Ardito sudah tertidur. Kupakai bajuku dan kubuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ada saja orang iseng malam begini, pikirku dalam hati. Kuputuskan untuk masuk lagi, kututup pintu. Tapi kok nggak bisa ya? Seperti ada yang mengganjal. Kulihat ke arah ubin melihat apakah ada yang mengganjal. Mas Ardito, tolong aku. Aku dikagetkan ada kepala yang mengganjal pintu. Mas, tolong mas. Teriakku keras berharap Mas Ardito bangun. Rina. Begitu jelas ku dengar panggilan Mas Ardito. Dia menggoyangkan pundakku sambil berkata, Rina, bangun Rina. Kula nafas ternyata hanya mimpi. Kamu mimpi buruk?
Tanya Mas Ardhito sambil menyodorkan segelas air. Ku minum air itu dan kuceritakan apa yang kulihat di dalam mimpi itu. Iya mas, kepala seorang pria, jelasku kepadanya dengan penuh ketakutan. Entah pertanda apa mimpi itu, aku tidak tahu. Bahkan membayangkan saja aku sudah sangat ketakutan. Di Sabtu pagi ini, aku dan Mas Ardhito berangkat ke perumahan Permata untuk melihat calon tempat tinggal kami. Pak, boleh saya lihat kamar tidurnya? Tanyaku pada Pak Wisnu yang sedang melayani kami. Boleh Bu, silakan. Aku diantarnya ke kamar tidur. Masuk saja Bu, saya mau ke depan dulu diskusi harga dengan Pak Ardhito. Ucap Pak Wisnu meninggalkanku. Ceklek, srek. Kubuka pintunya dengan perlahan. Astaga, begitu kaget aku melihat ada seorang pria ada di dalam kamar tidur ini, duduk dan pandangannya membelakangi. Mungkin pekerja di sini, pikirku. Sambil melihatnya memperbaiki ubin kamar. Saat itu karena tidak mau mengganggu, aku bergegas ke depan, menemui Pak Wisnu dan suamiku. Pak, masih ada yang belum selesai ya di bagian kamar? Tanyaku memotong pembicaraan mereka berdua. Sudah selesai semua kok Bu, ucapnya sembari menyatukan dua alisnya sambil menatapku. Lalu pekerja yang ada di kamar siapa Pak? Tanyaku penasaran. Kebetulan Sabtu pekerja kita juga libur Bu, kecuali di bidang pemasaran. Jadi tidak mungkin ada pekerja di rumah ini, jelas Pak Wisnu. Ada kamu yang masih siang begini kamu sudah ngaco. Tambah suamiku tidak percaya akan perkataanku. Kalau mau bukti kita boleh lihat ke kamar mas, ucapku sedikit marah dan kesal. Kemudian mereka berdua pergi ke kamar, melihat apakah ada orang ada di kamar. Mana orangnya sayang? Tanya suamiku yang sudah melihat kamar. Beneran tadi ada orang di situ mas. Mungkin karena lelah ibu menjadi kurang fokus Bu. Tambah Pak Wisnu memotong pembicaraan kami berdua. Bener kali ya kata Pak Wisnu. Ucapku dalam hati masih kurang yakin dengan apa yang kulihat tadi. Setelah diskusi harga, kami minta tambahan bonus untuk dibantu pindah dari kontrakan lama. Baik kalau begitu Pak, Bu. Besok orang saya langsung ke rumah, ucap Pak Wisnu setuju. Sedari pulang aku dan Mas Ardhito harus mengemasi barang. Kami tidak begitu banyak barang, jadi tidak butuh waktu lama untuk mempersiapkan semuanya. Mas, aku mandi duluan ya, aku capek banget, pintaku ke Mas Ardhito yang masih nge-packing barang. Ya sudah, balasnya singkat. Makan malam ini adalah makan malam terakhir kalinya di kontrakan yang begitu banyak kenangan selama 2 tahun tinggal di rumah ini. Gak kerasa ya mas, besok kita akan pindah dari kontrakan ini, ucapku. Iya sayang, besok kita sudah pindah, balas Mas Ardhito. Malam semakin larut, kita harus beristirahat, karena besok harus kerja berat, harus pindahan, dan merapikan rumah baru. Tok 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 tok. Siapa sih bertamu malam begini? Ucapku kesal karena sudah mau tertidur. Aku keluar dan membuka pintu. Tidak ada orang. Sontak aku teringat dengan mimpi burukku. Bergegas ku tutup pintu. Duk, pintunya tidak bisa tertutup lagi. Kali ini aku tidak mau melihat ke arah lantai. Aku tahu kepala itu pasti akan mengagetkanku. Kuputuskan lari ke kamar. Buk, aku tersandung. Pandanganku beralih ke kaki kananku. Mas, tolong mas. Sepotong tangan tanpa badan memegang kakiku. Tolong, teriakku terus menerus, berharap suamiku mendengarkan teriakanku. Mas Ardhito, teriakku lagi. Rina, kamu kenapa? Tanya Mas Ardhito yang baru saja keluar dari kamar. Kulihat wajah suamiku begitu panik. Tadi ada yang mengetuk pintu mas, lalu aku buka tidak ada siapa-siapa. Semua kejadian kuceritakan kepada Mas Ardhito. Untuk kali ini tangannya memegang kakiku mas, makanya aku tersandung dan terjatuh. Tambahku, tangan apa? Tanya Mas Ardhito sambil melihat kakiku. Kamu kecapean ini, makanya kamu terlalu sering ngaco, tambahnya. Lalu Mas Ardhito menutup pintu dan menopangku ke kamar. Mas, tolong cubit aku mas, pintaku. Au, cubitan itu terasa sakit. Ini sama seperti mimpi burukku. Aku semakin takut dan panik. Malam ini tak pernah kulepaskan tangan dan pelukan kepada Mas Ardhito sampai aku tertidur. Di sisi lain, kumasak air lalu kubuat teh dan kopi untuk Mas Ardhito. Kuminum teh yang sangat nikmat untuk memulai pagiku. Mas, ayo bangun. Kubangunkan suamiku sambil memberikan segelas air putih. Kamu udah bangun dari tadi? Iya mas,
balasku sambil merapikan tempat tidur. Mas, kopimu sudah ada di meja makan, ucapku meninggalkan Mas Ardhito menuju ruang tengah. Tintin, ku dengar seperti ada klakson dari depan rumah. Ku intip sedikit dari arah jendela. Ada dua pria yang turun dari truk besar mengarah ke depan rumahku. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku sambil kubuka pintu untuk mereka berdua. Benar ini dengan kediaman Pak Ardhito? Tanya salah seorang pria bertubuh cukup besar. Benar Pak, ada apa ya? Balasku bertanya. Saya Emeng, dan ini teman saya Prima Bu. Kita disuruh oleh Pak Wisnu membantu pindahan, jelasnya kepadaku. Mendengar penjelasannya, ku suruh duduk dulu, lalu kubuatkan 2 gelas kopi. Mas, orangnya Pak Wisnu udah dateng, panggilku pada suamiku, agar segera keluar dari kamar. Pak, mangga diminum dulu, kusodorkan kopi yang sudah kubuat. Terima kasih Bu, jawab mereka berdua. Begitu juga suamiku yang baru saja keluar dari kamar, langsung duduk bersama 2 pria itu. Semua barang diangkut ke dalam truk. Aku dan suamiku membantu. Begitu juga dengan Pak Haji, pemilik kontrakan, yang sudah tahu kami akan pindah, membantu mengangkat barang. Setelah semua sudah diangkut, kami berpamitan dengan tetangga. Tak lupa mengurus surat pindah kepada Pak RT. Sehabis itu, kami menuju perumahan dan berhenti di pos satpam untuk memberikan surat pindah dari RT sebelumnya. Ternyata sudah ada Pak Wisnu yang menunggu di depan. Selamat pagi Pak, Bu, sapanya. Tidak lama, truk yang membawa barang pun sampai. Sembari Pak Wisnu membuka pintu, Mas Ardhito membantu menurunkan barang dari truk bersama Meng dan Prima. Aku masuk duluan untuk menyiapkan di mana semua barang bawaan kami diletakkan. Satu persatu, kuarahkan barang ini di sini dan barang itu di situ. Di tengah menyusun barang bawaan, kulihat ada satu orang pria yang membantu menurunkan barang. Baju itu seperti aku ingat. Iya, baju pekerja yang aku lihat di kamar, ucapku dalam hati. Sudahlah, mungkin dia pekerja tambahan dari Pak Wisnu agar cepat selesai, pikirku. Di siang hari yang mulai terik, selesai semua barang dipindahkan. Bapak-bapak semua, jangan pulang dulu ya. Saya mau buatkan minuman segar dulu, ucapku pada mereka. Kebetulan rumah ini sudah lengkap dari beberapa perabotan yang dibutuhkan. Aku kembali ke depan dan membawa minuman segar dan beberapa gelas. Kutuangkan ke dalam gelas dan memberikannya kepada Pak Wisnu, Pak Meng, Prima, suamiku dan untukku. Gelas terakhir kutuangkan pula untuk pria tambahan. Bu, kebanyakan, kata Pak Wisnu. Lah, untuk bapak satunya enggak, balasku, berhenti menuangkan air ke dalam gelas. Kita cuma bertiga Bu, bapak yang mana maksud ibu? Balik Pak Wisnu bertanya lagi. Sudah mulai aneh. Baru pertama kali aku datang melihat rumah ini ada pria di kamar. Sekarang ada pria yang menggunakan baju yang sama, membantu memindahkan barang. Semakin kupikirkan, semakin pusing dan semakin berat kepalaku. Mungkin kamu kecapean sayang, ucap suamiku sambil mengelus kepalaku. Ku hela nafas sedikit. Pak, Bu, kami pamit dulu ya. Semoga betah tinggal di rumah baru ini dan semoga rezekinya bertambah, ucap Pak Wisnu sambil bersalaman denganku dan Mas Ardhito. Begitu juga Pak Meng dan Prima berpamitan karena masih ada pekerjaan lainnya. Siang ini rumah menjadi sepi, tinggal aku dan Mas Ardhito. Kami memulai beres-beres dari ruang tengah, dapur, kamar tidur, dan kamar tidur satunya sebagai tempat barang yang belum dibutuhkan. Malam ini sebelum Mas Ardhito tidur, aku harus tidur duluan. Aku masih takut dengan kejadian yang terjadi malam sebelumnya dan hal aneh yang kurasakan hari ini. Kututup mataku, kupeluk Mas Ardhito dan tidak kulepaskan sedikit pun tangannya. Tok 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 tok. Tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu. Karena aku tahu Mas Ardhito masih bangun, kutunggu dia keluar dari toilet. Mas Ardhito, masih lama gak Mas? Tanyaku ketakutan, karena dihantui oleh pikiranku yang sudah kemana-mana. Beberapa menit tidak ada jawaban. Mas, panggilku lagi. Masih tetap tidak ada jawaban, karena sudah takut. Kubuka pintu toilet, tidak ada siapa-siapa di toilet. Lalu kemana Mas Ardhito pergi? Mampus aku. Letek, ngek. Pintu depan terbuka.
Langsung aku masuk ke kamar mandi dan kutahan tangis dalam ketakutan tanpa suara. Ya Tuhan, mau berbuat apa orang itu? Mas Ardhito kok tega ninggalin aku sendirian sih? Ucapku dalam hati sambil meneteskan air mata. Rina, Rina. Tiba-tiba ada suara halus menembus tembok kamar, membuatku semakin takut lagi. Kutahan mulutku dengan kedua tanganku agar tidak mengeluarkan suara. Cek-tek, sek, nek. Pintu kamarku sudah terbuka. Duk, duk, duk. Langkah itu menuju ke arah kamar mandi. Semakin keras suara itu membuatku semakin takut. Tok, 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 tok. Dengan perlahan tangannya mengetok pintu kamar mandi. Ya Tuhan, tolong aku. Aku berdoa agar dia tidak mendobrak pintu kamar mandi. Seperti film-film kriminal yang aku tonton, ketika pintu didobrak langsung dibunuh tanpa bertanya lagi. Bayangan seperti itu membuatku takut sampai terkencing. Sayang, kamu di toilet ya? Hah? Suara Mas Ardhito, pikirku. Mas, itu kamu Mas? Tanyaku memastikan. Iya, ini aku suamimu, ucapnya lagi. Kubuka perlahan pintu kamar mandi. Kulihat wajahnya. Ternyata benar Mas Ardhito. Karena masih takut, langsung kupeluk suamiku itu sambil memukulnya. Kamu kenapa tega sih ninggalin aku sendiri? Tangisku yang semakin kencang. Maaf, tadi Mas keluar beli rokok, jawabnya polos. Sudah, ayo tidur lagi, ucap Mas Ardhito sambil menggendongku ke atas kasur. Tok, 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 tok. Ada suara ketukan lagi. Untuk kali ini tidak akan kuperdulikan. Aku lebih memilih tidur. Tok, 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 tok. Suara ketokannya semakin keras. Rina, buka, teriaknya dari luar. Aku semakin takut. Tapi suara itu seperti suara yang aku kenal. Aku raba kasur dan ku cari Mas Ardhito. Hah? Kemana Mas Ardhito? Ucapku dalam hati. Rina, buka sayang. Ku dengar lebih jelas suara itu. Ternyata suara Mas Ardhito dari luar. Rina, bukain pintu sayang. Ucap suara itu lagi dari luar. Logika mulai berjalan. Mas Ardhito ke toilet, kemudian tiba-tiba datang dari luar dan mengatakan habis beli rokok. Kemudian menidurkan aku lagi. Lalu ada suara ketukan pintu dan Mas Ardhito hilang. Dan tiba-tiba Mas Ardhito sekarang sudah ada di luar. Pandanganku beralih ke arah meja kerja Mas Ardhito. Kubuka bungkus rokok dan kulihat isi dari bungkus rokok itu kosong. Di atas meja tidak ada bungkus rokok lainnya. Berarti tadi bukan suamiku, melainkan menjelma sebagai Mas Ardhito. Bergegas aku keluar dan membuka pintu. Kenapa lama bukanya? Ucap Mas Ardhito sedikit kesal. Aku lihat sebungkus rokok ada di tangannya. Maaf Mas, aku baru bangun. Lalu pikiranku mulai lagi. Lalu siapa yang mengunci pintu sebelumnya? Mas Ardhito dan aku masuk kembali ke kamar. Dibukanya jendela dan mengarahkan kipas angin ke arah jendela. Kemudian dibakarnya sebatang rokok. Mas, gak mau tidur? Tanyaku pelan. Aku lupa sayang, ada laporan yang besok harus diserahkan, ucap suamiku. Malam ini dia bekerja sampai subuh. Aku ikut menemaninya. Tidak tega melihat dia sendirian di sepinya malam. Sementara itu, di sisi lain, udara di pagi ini begitu dingin membuatku terbangun. Aku bergegas ke kamar mandi, merapikan rambutku dan mengikatnya. Kamu cantik, aku dengar bisikan halus di telingaku. Tak kuhiraukan sedikit pun suara itu. Aku langsung bergegas ke dapur menyiapkan sarapan pagi. Selamat pagi sayang, ucap Mas Ardhito yang sudah bangun. Pagi Mas, balasku sambil menyiapkan meja makan. Kami berdua sarapan. Tok 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 tok. Suara ketukan dari arah pintu depan. Karena tidak mau mengganggu waktu sarapan Mas Ardhito, langsung aku bergerak membukakan pintu. Mbak, mau langganan koran? Murah lagi promo untuk per bulan, cuma 100.000. Jelas penjual koran itu. Karena Mas Ardhito butuh sekali update tentang pasar bursa saham, langsung kusetujui tawaran dari pria penjual koran. Ini koran pagi nih Mbak, kalau berlangganan bayar uangnya di akhir bulan saja, ucap penjual koran itu sambil pamitan. Siapa sayang? Tanya Mas Ardhito. Itu Mas penjual koran, nawarin paket koran per bulan, jawabku sambil memberikan koran kepada Mas Ardhito. Wah bagus tuh, bisa lihat update, tapi bacanya nanti saja, balas Mas Ardhito terburu-buru menyelesaikan sarapannya. Setelah makan, Mas Ardhito terlebih dulu mandi dibanding aku. Sembari menunggunya aku baca koran pagi ini.
Berita orang hilang. Usia 37 tahun, Angga. Terakhir terlihat pria ini bekerja di proyek perumahan Permata. Bila melihat pria ini harap hubungi Cita di 0212 sekian-sekian. Sayang, astaga naga, aku kaget mendengar teriakan Mas Ardhito dari toilet. Iya, ada apa? Jawabku. Ambilin handuk dong, lupa bawa, teriak Mas Ardhito lagi. Kuhentikan membaca koran karena Mas Ardhito sudah selesai mandi. Aku juga bergegas mandi. Seperti biasa, selesai aku mandi dan berpakaian. Mas Ardhito mencium keningku dan berpamitan. Aku juga bersiap-siap berangkat. Dulu aku biasanya nebeng dengan Mbak Kanaya, istrinya Mas Devri, penulis ini ya. Sekarang aku harus mandiri. Jarak dari rumah ke pos satpam kalau berjalan kaki ternyata jauh juga. Lain kali aku nebeng Mas Ardhito aja, pikirku. Pak, panggilku ke tukang ojek agar mengantar ke stasiun lama. Kemudian naik kereta dan berjalan kaki sedikit, sudah ketemu kantor tempat aku bekerja. Mbak Naya, sapaku saat bertemu di lobi kantor. Kamu, Rin, rumah barumu gimana? Aku mau lihat loh, Rin, ucap Mbak Naya. Hari Sabtu minggu depan datang aja Mbak Nay. Kita bakar-bakar aja, ajak juga Mas Dev, ucapku mengajak Mbak Kanaya. Oke, aku duluan ya, mau rapat, balas Mbak Naya meninggalkanku. Lalu aku pun masuk ke ruanganku. Hari ini tidak tahu kenapa Mas Dev, bos perusahaan, memulangkan semua pegawai. Katanya sih hanya ada pengecekan ruangan. Karena Mbak Naya juga selesai rapat dan masih siang juga, ku ajak sekalian untuk pulang ke rumah untuk melihat-lihat. Bagus juga ya rumahmu, gede lagi, ucap Mbak Naya yang baru sampai di depan pintu. Bagusan juga rumah Mbak, balasku dengan sedikit senyuman. Kami berbincang-bincang hingga lupa waktu kalau sekarang sudah sore. Mbak Naya pun pulang karena sudah dijemput Mas Dev. Melihat mereka berdua, ingin sekali rasanya bisa bekerja satu kantor dengan suamiku. Sayur mayur bu, teriak seorang pedagang di seberang jalan. Banyak ibu-ibu yang tinggal di komplek ini sudah berkumpul mengerumuni gerobak sayur Mas Ujang. Orang-orang di sekitarku ternyata begitu ramah. Untung saja aku berbelanja sayur, jadi bisa kenal tetangga-tetanggaku. Ada Ibu Rista, Bu Ana, Bu Sipa, Bu Listi, Bu Bulan, dan beberapa ibu rumah tangga lainnya. Rata-rata yang tinggal di sini memang masih baru, sama seperti aku dan suamiku. Karena memang proyek perumahan ini baru selesai sekitar 2 bulan lalu. Bahkan di klaster sebelah masih ada pembangunan. Setelah memasak, aku mandi sembari menunggu suamiku pulang. Kubuka pakaian dan dalamanku. Melihat tubuhku yang masih kencang membuatku berkaca terlalu lama. Kupandangi terus keindahan payudaraku dan pinggulku yang begitu seksi. Kamu cantik, ucap bayangan seorang pria yang terlihat di dalam cermin. Hah? Langsung aku berpaling melihat ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Apa aku hanya halu? Pikirku dalam hati. Ku hembaskan semua pikiran-pikiran itu. Lalu aku bergegas mandi. Ketika mandi, kulihat lantai penuh darah. Ku cek kemaluanku. Apa aku datang bulan ya? Enggak kok. Polosnya diriku tidak pernah mengira kalau ada darah yang menetes dari atas asbes kamar mandi. Ah, darah! Aku berlari keluar kamar mandi. Ku ambil pakaianku. Ku pakai dalaman sembari melihat ke sekeliling rumah. Kulihat ada kepala yang mengintip dari luar. Orang itu melihatku berganti baju. Tidak pikir panjang, ku selesaikan berganti pakaian dan menuju ke teras rumah. Ku buka pintu dan kulihat ke arah sekitar. Kemana larinya orang itu? Apa dia bukan orang? Cepat sekali larinya, ucapku dalam hati. Aduh, sudah malam begini kok Mas Ardhito belum pulang ya? Mulai gelisah aku rasakan setelah merasa tidak aman. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Mas Ardhito yang baru saja pulang. Aku segera membuka pintu. Waalaikumsalam, jawabku salam Mas Ardhito. Mas, aku takut, ucapku pada suamiku yang baru saja pulang bekerja.
Kamu takut kenapa? Ucapnya sedikit penasaran. Itu di toilet ada darah, jelasku pada Mas Ardhito. Darahnya menetes dari asbes kamar mandi, Mas. Aku takut saat mandi, tambahku meyakinkannya. Mas Ardhito bergegas masuk ke kamar mandi. Dilihat lantai dan asbes. Tidak ada. Mana darahnya? Tanya Mas Ardhito kesal karena tingkahku yang selalu mengigau. Ada, Mas. Tadi juga ada bayangan dari jendela luar mengintip ke dalam rumah, tambahku lagi. Kamu mungkin kecapean bekerja. Nanti hari Minggu kamu sisain waktu ya. Kita liburan ke pantai, pesan Mas Ardhito sambil beranjak ke dapur meninggalkanku. Kamu gak usah takut, aku menyayangimu. Kamu gak sendirian. Terdengar suara halus berbisik ke telingaku. Suara siapa itu? Langsung aku lari ke arah dapur. Kamu kenapa lagi? Kayak dikejar hantu saja, ucap Mas Ardhito. Enggak, Mas, aku gak apa-apa. Cuma kangen aja sama kamu. Bohongku kepada suamiku agar tidak membuat dia kesal lagi. Malam ini Mas Ardhito dan aku tidur cepat karena semalam kami habis begadang, dan Mas Ardhito yang sudah bekerja mungkin terlalu lelah, butuh waktu istirahat. Tok 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 tok. Suara pintu depan kembali ada yang mengetuk. Ku beranikan diri untuk membuka pintu. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada orang. Oh sayang, peluk Mas Ardhito dari belakang. Jangan keluar sendiri. Wah, ciumnya kepalaku bagian belakang. Aku dan suamiku kemudian berjalan ke arah kamar. Karena aku dipeluk, jadi posisiku berjalan paling depan. Membelok masuk ke dalam kamar. Pandanganku arah tempat tidur. Mas Ardhito masih tertidur. Kulihat pelukan itu sudah terlepas. Aku berpaling ke arah belakang. Astaga, wajahnya hancur dan menyeramkan. Pakaian bekerja yang digunakan penuh dengan semen yang baru diaduk. Bentuk tubuhnya tidak beraturan. Tangan kirinya tidak ada. Begitu juga kakinya sebelah kiri patah di bagian lutut. Sebagian perutnya keluar menguntai seperti tali. Aku tidak kuat lagi untuk berteriak. Tulang lututku beradu hingga menghasilkan getaran. Aku terjatuh. Di pagi hari, aku terbangun sudah berada di atas kasur. Sedangkan suamiku sedang memasak di dapur. Selamat pagi, Mas. Sapaku dengan senyuman manis kepada suamiku tercinta. Pagi, sayang. Balasnya. Aku duduk di kursi, satu tanganku menopang daguku, mengingat kejadian kemarin. Kamu kemarin kok tidur di lantai? Tanya Mas Ardhito. Kupikir aku semalam hanya bermimpi. Ternyata kejadian semalam benar terjadi. Pintu juga terbuka. Untung aku kebangun terus nyariin kamu. Kalau enggak bisa kemalingan kita. Tambah suamiku. Nih, minum teh dulu. Disodorkannya segelas teh hangat di depan mataku. Aku seperti orang yang sakit jiwa, tanpa ada jawaban dengan tatapan kosong. Hah? Leher kamu kenapa? Tanya suamiku sembari menurunkan kerah baju tidurku. Leherku membiru seperti dipukul benda keras. Apa kamu semalam dipukul? Tanya suamiku lagi. Sakit tidak kalau disentuh? Tambahnya lagi pertanyaan yang membuatku semakin memikirkan kejadian semalam. Mas, aku gak apa-apa kok, jawabku cuek sambil meninggalkannya. Karena percuma juga kalau ku ceritakan kejadian semalam. Ya, dia pasti mengira aku ngigo lagi. Aku bergegas mandi duluan. Bagaimana? Apa kau menyukaiku? Kata lelaki itu menunjukkan wajahnya yang hancur. Mas Ardhito, teriakku dari kamar mandi. Tolong aku, Mas. Semakin kencang aku berteriak. Aku menangis tanpa ada halangan lagi, seperti orang kesurupan. Suamiku langsung bergegas ke kamar mandi. Aku yang belum memakai pakaian langsung memeluknya. Ku peluk dia begitu erat sampai seluruh pakaiannya basah mengeringkan badanku. Sayang, lihat aku. Sayang, lihat aku, ucap Mas Ardhito panik melihatku. Nanti kita ke dokter ya. Dia berpikir kalau aku sakit jiwa, mau membawaku ke psikiater. Tidak, Mas, aku tidak gila. Aku hanya takut, balasku dengan nada tinggi sambil memukulnya. Setelah aku tenang, ku pakai pakaianku. Kali ini aku menebeng kepada Mas Ardhito sampai ke pangkalan ojek. Makasih, Mas, ucapku sembari mengingatkannya agar berhati-hati di jalan. Di sisi lain,
Hari ini lembur sehingga membuatku pulang terlalu malam. Setelah sampai di pangkalan ojek, kulihat sudah sepi. Tidak ada lagi orang yang mangkal. Kemudian aku hubungin Mas Ardhito yang mungkin sudah sampai di rumah duluan. Tut, nomor yang ada 7. Tidak, ponselnya Mas Ardhito mati. Mungkin lupa mengecas ponselnya sepulang kerja kali ya. Baiknya aku menghubungi telepon rumah. Halo? Aku sedikit lega Mas Ardhito mengangkat teleponku. Mas, tolong jemput aku di dekat pos satpam ya. Aku sendiri di sini, satpamnya nggak ada, terus pangkalan ojek juga sepi. Pintaku pada suamiku. Aku mau tidur, tapi tunggu. Telepon seketika mati. Sekira 10 menit, ku tunggu suamiku tidak datang. Aku sudah mondar-mandir di depan pos satpam. 20 menit aku menunggu tidak kunjung datang pula. Kemudian aku mendapat pesan dari nomor yang tidak diketahui. Mohon maaf mbak, lancang mengecek ponselnya suaminya. Saya Satpam Permata, kebetulan saya ambil nomor mbak dari ponsel suami mbak. Sekarang suami mbak ada di Rumah Sakit Merdeka. Aku seketika terjatuh. Tidak kuat aku membaca pesan itu. Dengan tangisan aku berlari ke rumah, berharap pesan itu salah kirim. Aku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Langsung ku ketok pintu Ibu Rista, tetanggaku. Bu Rista, bu. Semakin keras aku berteriak memanggilnya, membuat beberapa tetangga melihatku. Dengan panik aku meminjam kendaraan Ibu Rista, lalu langsung bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya, aku langsung dibawakan ke kamar Mas Ardhito oleh seorang perawat. Kulihat Mas Ardhito sedang terbaring di atas kasur, ditemani satpam dan beberapa ojek pangkalan. Mbak, Mas Ardhito tidak apa-apa, cuma ada benturan sedikit di kepala. Kejadiannya tadi malam kurang lebih setelah 1 jam saya mengirim pesan mbak. Mas Ardhito saya lihat membonceng seorang pekerja. Terlihat dari belakang sih kayak abis kecebur ke semen. Jelas Pak Satpam. Gak lama dari situ, saya lihat orang yang dibonceng Mas Ardhito sepertinya sengaja mencelakai beliau. Tambah Pak Satpam sambil menunjuk Mas Ardhito. Lalu temannya dibonceng kemana mas? Tanyaku penasaran. Nah itu mbak, setelah jatuh saya lihat seorang pekerja itu lari. Tapi arah larinya ke arah rumah mbak sih. Jelas Pak Satpam. Aku tidak percaya kalau sekarang sosok itu mulai mencelakai suamiku. Seminggu suamiku sakit, aku selalu menemaninya sampai pulih. Kadang pulang pun aku hanya berganti pakaian. Sedikit pun aku tidak berani mandi langsung pergi ke rumah sakit lagi. Singkat cerita, pelan-pelan mas. Sambil menopang suamiku, aku membuka pintu. Sore ini bakalan ada kunjungan dari Mbak Naya dan Mas Dev mau menjenguk suamiku. Aku bersiap-siap memasak makanan untuk menyambut mereka, sekaligus perayaan atas rumah baru yang kutempati. Tintin, sudah ada suara klakson mobil Mas Dev. Kubantu perlahan suamiku berjalan ke depan untuk menyambut Mbak Naya dan Mas Dev. Ceklek, ngek. Kubukakan pintu untuk mereka. Halo, ucap Mbak Naya sambil memberikan bunga. Lekas sembuh ya Ardhito, tambah Mas Dev pula. Malam ini kami makan bersama. Seperti biasa Mas Dev dengan tingkah lucunya membuat seisi ruangan tertawa. Membuat aku dan Mas Ardhito tersenyum kembali. Membuat kami lupakan kejadian-kejadian seminggu yang lalu. Beruntung sekali aku memiliki teman seperti Mbak Naya dan Mas Dev. Di saat susah, mereka bisa menjadi mood booster bagiku dan Mas Ardhito. Mbak, Mas, malam ini nginep di sinilah, besok pagi aja pulang. Pintaku pada mereka yang langsung menyetujuinya. Kusiapkan 1 kamar untuk mereka berdua. Karena hari sudah malam, aku dan Mas Ardhito pamit tidur duluan kepada mereka. Begitu juga dengan Mbak Naya masuk juga ke dalam kamarnya. Sedangkan Mas Dev masih menonton TV sambil rokokan di ruang tengah. Tok 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 tok. Ada suara ketukan lagi. Karena takut mengganggu Mbak Naya dan Mas Dev, kuputuskan keluar untuk membuka pintu. Jangan dibuka, perintah Mas Dev mengagetkanku. Kenapa mas? Tanyaku penasaran dengan perintah Mas Dev. Dia tidak hidup di dunia kita lagi. Arwahnya penasaran. Dia mau pulang ke rumah, tapi tidak bisa karena dia meninggal di sini. Jelas Mas Dev kepadaku. Mendengar penjelasannya, bulu kuduku berdiri semua. Aku baru tahu kalau ada arwah penasaran yang meninggal di rumah ini.
Aku kembali ke kamar dan membaca ayat kursi terus-menerus sampai aku tertidur. Pagi hari aku bangun duluan dan membuat sarapan. Sepertinya semua sudah terbangun. Aku terus duduk di meja makan, membagikan sarapan dan teh hangat. "Mbak Naya gimana tidurnya?" "Nyenyak," tanyaku membuka obrolan di pagi hari. "Seperti ada yang mengetuk-ngetuk pintu gitu," jawabnya. "Sama seperti yang aku dengar kemarin. Mungkin Mas Dev bisa membantuku," ucapku dalam hati. Aku bersiap-siap terlebih dahulu karena kali ini aku menebeng dengan Mas Dev dan Mbak Naya. Begitu juga suamiku yang sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Kita semua sama-sama berangkat. Mas Ardhito langsung ke tempat kerja. Kami bertiga harus ke rumah Mas Dev dan Mbak Naya untuk mandi, ganti pakaian, dan lanjut ke kantor. Malam ini aku lembur. Bekerja hingga larut malam membuatku pulang ke rumah agak terlambat. Untungnya masih ada ojek dan mau mengantarkanku ke rumah. Kulihat rumah ternyata masih gelap. Mas Ardhito juga belum pulang. Drek. Ponselku bergetar. Aku lihat sebuah SMS dari Mas Ardhito. Ternyata Mas Ardhito juga lembur. Karena seminggu ia sakit, sudah banyak laporan yang menumpuk. Lalu ku balas pesannya. "Hati-hati Mas di jalan kalau mau pulang ke rumah." Sembari menunggu Mas Ardhito, aku menonton TV, acara hiburan malam. Kembali lagi, tok 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 tok. Suara pintu mengetuk membuatku bergegas membukakan pintu. "Kamu sudah pulang, Mas?" tanyaku. Dia hanya diam dan tidak membalas pertanyaan yang kuberikan. "Rina, kemari kamu," panggil Mas Ardhito sedikit membentakku. Aku masuk ke kamar dan menemuinya. Langsung dikecup bibirku, membuka seluruh pakaianku. "Kamu mau manja ya, Mas?" Dia tidak menjawab, terus-menerus melanjutkan aksinya. Mungkin karena sudah seminggu tidak melakukan, Mas Ardhito merindukanku, ucapku dalam hati. "Pelan-pelan dong, Mas." Begitu sakit kurasakan. Permainannya agak kasar, sangat berbeda dengan sebelumnya. Kubuka pakaiannya pula. Kuraba dari dadanya hingga perutnya. Aku heran sejak kapan dada Mas Ardhito punya bulu. Tapi karena sudah kepalang nafsu, aku tidak menghiraukannya. Durasi Mas Ardhito begitu lama, membuat aku kelelahan melayaninya. "Rina, sedang apa kamu?" Aku dikagetkan oleh Mas Ardhito yang datang membuka kamar dan masih menggunakan pakaian kotor. "Hah? Mas?" Aku juga ikut terkejut. Malam itu Mas Ardhito marah besar, kecewa melihatku telah melakukan hal-hal yang tidak wajar, dan dia berkata seperti ini. "Lantas tidak diberikan momongan oleh Tuhan. Ternyata persugihan ini yang membuatmu gila," ucap Mas Ardhito meninggalkanku. Belum sempat aku memberi sedikit penjelasan ke Mas Ardhito, aku langsung ditamparnya. Aku menangis dengan keadaan telanjang. Kupeluk Mas Ardhito dari belakang, tapi dia mendorongku hingga terjatuh. Aku dibutakan oleh jelmaan Mas Ardhito. Suamiku yang melihat itu semua membuat dia marah. Dia menganggapku melakukan pesugihan. Karena Mas Ardhito marah besar, aku harus tidur dalam dosa malam ini, membuatku terus menangis. Di pagi hari seperti biasa aku siapkan sarapan untukku dan Mas Ardhito, berharap aku bisa memberikan penjelasan. Tok 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 tok. "Mas, bangun Mas, sudah pagi. Nanti kamu terlambat kerja," pesanku kepada Mas Ardhito. Hampir setengah jam Mas Ardhito tidak keluar dari kamar. Aku mulai panik. Apa dia masih marah kepadaku? Hal yang wajar lah kalau dia masih marah. Tapi tidak, biasanya saat aku salah pasti Mas Ardhito memberi nasihat dan memaafkanku. Aku semakin panik ketika memikirkan apakah kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Ketakutan sudah menghantuiku. Pikiranku mengarah ke perceraian. Air mata mulai menetes, tidak bisa kubendung lagi. Dengan rasa bersalah dan kotor, aku duduk di depan pintu kamar sambil menangis. "Mas, tolong keluar Mas. Biarkan aku menjelaskannya dulu. Aku mohon Mas, keluar dulu Mas." Tangisanku bahkan tidak didengarkannya lagi. Tidak ada respon dari Mas Ardhito. Sudah hampir 1 jam aku menunggu. Mas Ardhito tidak mau membukakan pintunya. Sudah kegedor berulang kali. Dia tidak mau keluar dari kamar. Kuputuskan untuk menghubungi Mas Dev dan Mbak Naya untuk membantuku menjelaskan. Kira-kira setengah jam kemudian, Mas Dev dan Mbak Naya datang. Aku menjelaskan semua kejadian semalam. "Sudah kuduga, makhluk itu akan merusak rumah tangga kalian," ucap Mas Devi sambil meludah ke lantai.
Bukan hanya Mas Dev yang emosi, tapi Mbak Naya juga ikut. "Dit, buka dulu, Dit." Dor. "Buka dulu, Dit," teriak Mas Dev. Karena kesal melihat suamiku yang tidak kunjung keluar kamar dan tidak mau mendengar penjelasan dariku. "Dit, kamu buka atau saya dobrak," teriak Mas Dev dengan nada tinggi. Brak! Dengan badannya yang besar sekali dobrakan, Mas Dev menghancurkan pintu kamar itu seketika. Astagfirullah. Tiba-tiba Mas Dev duduk di lantai sambil menangis seperti menyesali suatu kesalahan. Kenapa mas? Tanyaku penasaran, mau melihat keadaan suamiku. Tapi Mas Dev menutup pintu dan mendorongku keluar. "Kamu yang kuat ya, Rin. Ini sudah takdir suamimu," ucap Mas Dev sambil meneteskan air mata. "Mas Ardhito, Mas, kamu jangan tinggalin aku, Mas," tangisku. "Dek, segera hubungin polisi," perintah Mas Dev pada Mbak Naya. Aku hanya bisa menangis, tak tahu apa yang harus kutangisi lagi. Semua ini salahku. Aku yang pertama menginginkan rumah ini. Coba kalau aku tidak menginginkan rumah ini, pasti ini tidak terjadi. Ketika polisi datang, aku baru bisa melihat mayat Mas Ardhito. Innalillahi. Mas Ardhito ditemukan gantung diri menggunakan kain yang diikat menjadi satu. Begitu hancur hatiku melihat keadaan Mas Ardhito yang tega meninggalkanku. Belum sempat diwawancara polisi, aku terlebih dahulu untuk menghubungi keluarga dekat dan orang tua kami. Suara tangisan menghantui pikiran, bahkan sampai penguburan Mas Ardhito. Keluarga dari Mas Ardhito tidak bisa menerima kalau anaknya harus meninggal bunuh diri. Perasaan bersalah tidak bisa aku tebus kepada keluarga Mas Ardhito. Hampir seluruh keluarga Mas Ardhito membenciku, bahkan menganggapku sebagai perempuan pembawa sial. Setelah penguburannya, aku tidak tinggal di rumah. Aku kembali pulang ke rumah orang tuaku. Sementara rumahku masih sedang dalam pengawasan polisi untuk mengungkap motif bunuh diri Mas Ardhito. Tingkahku semakin lama seperti orang sakit jiwa, sering berbicara sendiri. Sampai suatu ketika aku dapat kunjungan dari Mas Dev dan Mbak Naya. Membawakanku setangkai bunga mawar, berharap aku bisa menerima semua ini. "Rina, kamu tahu kematian ini bukan kematian yang wajar?" tanya Mas Dev kepadaku. "Iya mas, ini semua salahku." Tangisku datang tak terbendung membuat seisi rumah orang tuaku gempar melihatku. "Tenang Rina, aku bakal membantu kamu mengungkap semua ini," ucap Mas Dev sembari menenangkanku. Kembali kuceritakan mimpiku dan kejadian aneh yang kualami. Mas Dev yang sebenarnya bisa melihat mereka yang tak terlihat oleh manusia biasa mengaku bersalah terlambat untuk menyelamatkan Mas Ardhito. "Kamu mau kembali ke rumah? Aku akan menunjukkan beberapa hal," ucap Mas Dev membuatku semakin menangisi kesalahanku. "Aku gak mau mas, aku gak mau pulang ke rumah itu. Aku takut mas." Sembari terisak-isak aku menolak tawaran Mas Dev. "Rin, coba kamu tenangin diri dulu. Kamu minum dulu." Sembari menenangkanku, Mbak Naya memberiku segelas air. Entah kenapa ketika meminum air itu, kepalaku pusing dan terasa berat. Kemudian aku pingsan. "Sayang, aku tahu ini bukan salahmu. Maafkan aku sudah meninggalkanmu duluan." Belum sempat aku bertanya kepada Mas Ardhito kenapa dia bunuh diri, dia langsung pergi dan menghilang. Rina, bangun Rina." Kudengar begitu banyak suara. Kubuka mataku. Kulihat aku sudah dikelilingi semua orang yang ada di rumah orang tuaku. Aku menangis lagi, mengingat kata-kata Mas Ardhito yang muncul dalam mimpiku. "Ceritakan apa yang kamu lihat," tanya Mas Dev seperti dia tahu apa isi mimpiku. Mas Ardhito bilang bukan aku yang salah," ucapku terbata-bata kepada seisi rumah ini. "Jadi bagaimana? Maukah kamu kembali ke rumah itu untuk mengungkap kematian Mas Ardhito?" tanya Mas Dev lagi. Mau mas," jawabku. Rasa sakit hati ini sudah membara kepada sosok yang sudah mencelakai suamiku. Tidak akan kubiarkan sosok itu lepas dari setiap pergerakanku. "Bagus kalau kamu mau. Tapi ingat, buang isi dendam dalam hatimu," ucap Mas Dev ketika tahu isi dalam hatiku. Keesokan harinya, aku ditemani Mas Dev dan Mbak Naya pergi ke rumahku. Aku masuk ke dalam. Kulihat masih ada garis polisi.
Begitu juga kain yang dipakai Mas Ardhito untuk bunuh diri. Sayang, kamu sudah kembali. Apa kau merindukanku? Suara halus itu berbisik di telingaku. Sungguh buruk rupanya, ucap Mas Dev. Rina, kamu tetap di situ. Hanya kamu yang dapat membuat dia keluar dari persembunyiannya, ucap Mas Dev. Kuturuti semua perintahnya hingga kepalaku begitu berat. Rina, apa kamu ingat sesuatu tentang orang hilang? Tanya Mas Dev. Aku sungguh lupa. Seperti pernah kulihat, tapi di mana? Ingat terus Rina, perintah Mas Dev. Kembali aku berjalan ke arah dapur dan tiba-tiba aku jatuh tergeletak. Aku merasa gelap. Tidak ada yang bisa kulihat, tapi suara dari Mas Dev begitu jelas kudengar. Rina, bangun dan terus berjalan. Apapun itu, bangun dan terus berjalan. Jangan sampai kamu terhenti, ucap Mas Dev. Mas, aku takut. Aku kembali menangis. Begitu banyak tangan-tangan berbulu menghalangiku. Ketika kuraba, tangan itu basah dan berbau busuk. Terus Rina, sampai kau menemukan titik terang. Percaya, ingat Ardhito Rina, ucap Mas Dev memerintahkanku. Kubayangkan Mas Ardhito tersenyum lebar saat semasa hidupnya. Kulihat dia berada di ujung, memberikan sebuah cahaya yang begitu sangat terang. Aku berlari menuju dia. Ayo ikut aku, ucap Mas Ardhito. Jangan Rina, jangan pernah kamu ikut dia, ucap Mas Dev mengingatkan. Kamu cukup berjalan ke arah cahaya yang ada di belakangnya. Ingat, jangan pernah sentuh tangannya. Kalian sudah beda dunia, perintah Mas Dev. Air mataku kembali menetes, mengingat Mas Ardhito yang bunuh diri karena aku. Rasa bersalah kembali menghantuiku. Berjalan Rina, bukan waktunya bersedih. Bisa-bisa kamu terjebak di dalam sana, perintah Mas Dev dengan sedikit bentakan. Kulanjutkan langkahku menuju cahaya terang, persis di belakang Mas Ardhito. Sayang, apa kau tidak merindukanku? Ucap Mas Ardhito, sembari dia memberikan tangannya kepadaku. Rina, itu bukan Ardhito semasa hidup. Dia sudah meninggal. Jangan pernah kau bersentuhan dengannya, bentak Mas Dev lagi. Aku tersadar Mas Ardhito sudah tidak ada dan mengikuti perintah Mas Dev. Kulangkahkan kakiku ke arah cahaya. Kemuntahkan darah dari dalam mulutku. Darah itu penuh rambut panjang. Ini, minum air ini. Minum sampai habis. Meskipun rasanya pahit, jangan pernah kau muntahkan. Sembari menyodorkan segelas air kepadaku, Mas Dev memberikan pesan. Rasa mual dari dalam perutku seperti menolak air itu. Seperti ada yang mencengkeram perutku agar memuntahkan air itu. Paksa terus Rina, bentak Mas Dev. Dengan tangisan, ku minum paksa air itu. Ambilkan air dalam ember, perintah Mas Dev kepada Mbak Naya. Kalau merasa mual, muntahkan ke dalam ember, perintah Mas Dev kepadaku. Rasa mual mulai datang. Ku muntahkan semua yang ada dari perutku. Seperti gumpalan daging busuk keluar. Bentuknya tidak jelas, tapi daging itu berambut panjang. Mbak Naya yang melihatku pun turut ikut mual dan muntah. Ini adalah kiriman. Saat kamu melakukan hubungan badan dengan dia, daging ini adalah calon bayi. Saat terperangkap dalam kegelapan itu juga kiriman dari seseorang agar identitasnya tidak terungkap. Jelas Mas Dev? Sekarang kamu ingat, di mana mau lihat berita orang lihat, ucap Mas Dev. Di majalah, koran atau TV, tambah Mbak Naya sembari membersihkan mulutnya. Aku sudah ingat Mas, ucapku kepada Mas Dev. Ada di koran. Aku bergegas mencari koran-koran sebelumnya yang ada di dapur. Tiba-tiba Pak Wisnu datang dengan polisi. Tidak tahu kenapa Pak Polisi menyuruh kami untuk meninggalkan rumah ini untuk sementara, menunggu olah TKP. Seperti ada yang janggal dengan tingkah dari Pak Polisi. Seperti ada yang ditutupi mereka. Mengapa aku pemilik rumah diusir? Sebaiknya kita pergi dulu, ucap Mas Dev memberhentikan pergerakanku mencari koran lama. Aku dan Mas Dev begitu juga dengan Mbak Naya pulang ke rumah mereka untuk sementara waktu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, kami bukannya istirahat, tapi mereka membantuku untuk mengingat kapan aku membaca koran tentang orang hilang. Seingatku, aku membaca koran pada hari Senin atau Selasa. Baru pertama kali aku dan Mas Ardhito tinggal di rumah itu. Kami bertiga mencari koran pada hari itu juga, mengelilingi toko yang menjual koran lama.
Sudah begitu banyak toko yang kami kelilingi, tapi tidak ketemu koran lama pada tanggal segitu. Dengar dari penjelasan penjual toko koran itu, katanya ditarik lagi. Ada apa ini? Permainannya sangat bagus sekali, ucap Mas Dev. Kulihat Mas Dev sudah berputus asa, melihat raut wajahnya seperti tidak memiliki harapan lagi. Sekarang kita pulang dulu, ucap Mas Dev. Sudahlah Mas, kita ikhlaskan saja kepergian Mas Ardhito, pintaku. Bukan itu masalahnya Rina. Aku juga sudah mendoakan agar dia diterima di sisi Allah. Yang aku takut itu selanjutnya kamu adalah korban dari sosok itu, ucap Mas Dev. Seketika tubuhku melemah mendengar perkataan Mas Dev. Tubuhku begitu lemah, seakan aku siap mati dalam waktu dekat ini. Sesampainya di rumah, Mbak Naya menyuruh mandi agar pikiranku kembali segar. Mas Dev masih mencari solusi, terus berpikir. Aku masuk ke kamar mandi, kutanggalkan semua bajuku. Rina, apa kau tidak merindukanku? Ayo pulang bersamaku Rina, ucap bayangan Mas Ardhito. Ambil pisau agar kita bisa hidup bersama Rina, tambahnya lagi. Senyumannya begitu lepas dan aku pikir dengan jalan itu aku bisa bertemu dengan Mas Ardhito. Ku ambil handuk dan perlahan aku melangkah ke dapur untuk mengambil pisau. Rina, untuk apa pisau itu? Tanya Mbak Naya memergokiku. Mau itu Mbak, buka bungkusan pakaianku, bohongku kepada Mbak Naya. Oh ya sudahlah, jangan lupa dikembalikan ke tempatnya, pesan Mbak Naya. Aku bergegas masuk ke kamar mandi, kemudian ku sayat tanganku. Bagus Rina, sehabis ini kita akan hidup selamanya, ucap Mas Ardhito tertawa senang. Begitu juga aku ikut senang melihat Mas Ardhito bisa tertawa dan tidak membenciku lagi. Tanpa merasakan sakit lagi, ku sayat-sayat tanganku hingga mengeluarkan begitu banyak darah. Kamu senang Mas, kita hidup bisa bersama? Tanyaku pada suamiku. Bagus Rina, dengan begitu aku dan kamu bisa hidup bersama. Hahaha, tawa Mas Ardhito. Brak, Rina bangun Rina. Suara dobrakan pintu dan teriakan Mbak Naya ku dengar. Pandanganku sudah kunang-kunang dan suara itu sudah bergema. Aku dengar mengisi ruang kamar mandi. Rina, bangun, kamu gak bisa begini. Semenjak saat itu tidak ada kata atau teriakan Mbak Naya ku dengar. Kenapa kau melakukan itu Rina? Bentak Mas Ardhito kepadaku. Bukannya kamu senang Mas kalau kita bisa hidup bersama? Balasku lagi pada Mas Ardhito. Tidak Rina, kita beda. Kamu salah, itu bukan aku. Setelah itu aku tidak pernah ketemu lagi dengan Mas Ardhito. Begitu juga dengan Mas Dev dan Mbak Naya. Bahkan aku tidak bisa meminta maaf lagi kepada orang yang aku sayang. Sementara itu di sisi lain. Halo Mas, saya Amelia. Apa yang bisa saya bantu? Sapaku sambil berkenalan dengan seorang pria. Saya Dev. Saya membutuhkan bantuanmu, ucap seorang pria itu. Entah apa yang harus saya bantu, saya tidak tahu padahal baru kenal. Kebetulan pemilik rumah ini dulunya dekat dengan saya. Namun karena mereka sudah meninggal, akhirnya rumah ini dijual oleh orang tua mereka. Jelas pria itu. Aku sudah kepikiran, apakah orang yang punya rumah ini meninggal di sini sampai dia mendatangi rumah ini? Pikirku. Benar Mbak, suami dari pemilik rumah ini dulunya gantung diri di kamar depan. Ucapnya seperti dia bisa menebak jalan pikiranku. Hah? Aku sontak terkejut. Mendengar perkataannya, aku baru membeli rumah ini dan baru sehari ku tinggali. Masa aku harus pergi? Saya hanya menitip pesan Mbak. Kalau ada kejadian yang di luar nalar, tolong langsung menelpon saya ya, ucap pria itu kepadaku sambil memberikan kartu namanya. Kulihat kartu namanya sepertinya orang berada. Tidak mungkin dia berniat buruk kepadaku. Pikirku masih menerka-nerka. Setelah memberikan kartu namanya, dia langsung berpamitan pergi. Tidak kuhiraukan sedikit pun pesan yang disampaikannya. Aku hanya beranggapan, masih zamankah orang percaya dengan tayul digentayangin? Jadi ini flashback ya teman-teman ya, sudut pandang dari orang yang membeli rumah dari Mas Ardhito dan juga Rina, yang beliau sudah meninggal ya keduanya ya. Dan ini penghuni barunya yang membeli rumah tersebut. Oke lanjut.
Orang berada tapi masih percaya sama hantu. Sindirku dalam hati. Setelah pria itu pergi, aku memasak. Tidak tahu kenapa, aku sangat senang memasak di dapur yang begitu bagus ini. Karena semangatnya tidak terasa, aku sudah selesai memasak. Untuk berkenalan dengan tetangga, biasanya aku membagikan masakanku yang super duper enak. Permisi, saya kebetulan baru pindah, Bu. Ini ada sedikit makanan, hitung-hitung bisa berkenalan dengan keluarga Ibu. Ucapku dari satu rumah ke rumah lainnya, hingga rumah terakhir adalah tetangga di sebelah kiri rumahku. Halo Bu, sapanya ketika aku baru sampai di depan rumahnya. Halo, saya Amelia Bu, tetangga baru Ibu. Kebetulan rumah kita saya di sebelah, ucapku sambil memberikan makanan. Tapi entah kenapa, raut wajahnya Ibu Rista tiba-tiba berubah. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mohon maaf ya Bu, saya masuk dulu, anak saya nangis, ucapnya sambil meninggalkanku. Ya sudahlah, pikirku. Aku kembali ke rumahku untuk mandi, karena sebentar lagi suamiku pulang. Ketika masuk ke kamar mandi, seperti ada bau. Tapi bau apa ya? Kehiraukan bau itu, kupikir pembuangan toilet ini sudah mampet hingga baunya naik lagi. Karena cermin di toilet ini begitu besar membuatku betah melihat bayangan diriku. Kamu cantik, terdengar suara bisikan halus di telingaku. Bulu kuduku berdiri seketika. Kuperhatikan sekitarku, kepalaku mulai pusing dan mulai berat. Sisi ruangan seperti hidup, bergerak mendekat ke arahku. Langsung aku keluar dari toilet, menuju ruang tengah dengan sehelai handuk yang kugunakan. Siapa di sana? Teriakku melihat seorang mengintip dari jendela, membuatku merasa tidak aman dalam posisi bahaya. Langsung kuhubungi suamiku. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Cobalah, nasib sial. Suamiku tidak mengangkatnya. Suara telepon berdering membuatku kaget. Halo, dengan keluarga Pak Farhan. Ada yang bisa saya bantu? Ucapku menjawab telepon itu. Sayang, tolong buka pintu, aku sudah menunggu. Telepon terputus. Tok 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 tok. Setelah telepon terputus diikuti dengan suara ketukan pintu. Aku masih ragu apakah benar itu suamiku atau bukan yang dari luar itu. Jangan-jangan Mas tadi siang mau berbuat jahat padaku. Pikirku, kuintip sedikit dari jendela. Aku dikagetkan oleh wajah pria yang hancur, dilapisi dengan semen yang baru diaduk. Tidak tahu harus berkata apa-apa. Apa yang akan dilakukan pria itu? Perlahan aku mundur ke belakang. Ketakutan sudah menyelimutiku. Ternyata benar apa yang dikatakan Mas Dev. Kalau ada hal-hal yang di luar nalar yang bakal terjadi. Sembari menangis ku cari kartu nama Mas Dev. Di mana kartunya? Please tolong aku, ucapku dalam hati sembari menahan suara tangisku. Dor, buka pintunya. Sepertinya sosok itu memaksa masuk. Suara pintu yang digedor membuatku ketakutan. Buka pintunya. Dia berteriak begitu keras. Tapi kenapa tidak ada tetangga yang mencoba menghalanginya? Buak! Tiba-tiba pintu sudah didobrak. Aku langsung sembunyi di bawah meja, melihat dari celananya seperti pekerja kantoran. Amelia, kamu di mana? Ini aku Dev, ucap pria itu. Aku takut kalau itu adalah jelmaan bukan manusia. Aku menahan diri agar tidak keluar dari tempat persembunyianku. Duk duk duk. Perlahan langkah kakinya mendekat ke arahku. Hap, dia berhasil meraih tanganku. Ya Tuhan, tolong aku. Kubacakan berulang kali ayat kursi. Aku tidak tahu jenis setan apa yang ditahan dengan ayat kursi. Bahkan dia tidak bergerak pergi. Ayo cepat keluar, di sini tidak aman, ucapnya sambil menarik tanganku dan membawaku ke dalam mobil. Sayang, cepat berikan dia pakaian, ucapnya pada seorang wanita. Kamu tidak usah takut ya, kami bukan orang jahat. Kami hanya mau menolongmu dari penunggu rumah itu. Sekarang pakai dulu pakaian ini, ucap wanita yang duduk di depanku. Sekarang telepon suamimu suruh datang ke alamat ini, ucap Mas Dev memberikan ponselnya dan alamat tujuan. Mobil yang dikemudikan Mas Dev melaju begitu kencang. Tidak sampai 20 menit, kami sudah sampai di suatu rumah. Sedangkan suamiku tidak tahu dia membaca pesanku atau tidak. Ayo masuk ke dalam, ajak wanita yang duduk di depanku sepertinya pasangan dari Mas Dev. Setelah masuk ke dalam rumah, aku langsung ditanya oleh Mas Dev. Apakah kamu pernah menemukan tumpukan koran di rumah itu? Tidak tahu mengapa seperti ada yang diharapkan Mas Dev dari tumpukan koran itu. Ada apa Mas?
Di kamar depan, jawabku dengan cepat. Kalian berdua tunggu di sini. Aku akan kembali secepat mungkin. Kalau ada orang yang mengetuk pintu, jangan dibukakan. Pesan Mas Dev mengingatkan aku dan wanitanya. Aku tidak tahu Mas Dev pergi kemana. Aku hanya bisa terdiam saling bertatapan dengan wanitanya Mas Dev. Kanaya, ucapnya sembari memberikan tangannya untuk bersalaman. Amelia mbak. Balasku sembari menyalam tangannya. Karena rasa penasaran, aku bertanya kepada Mbak Kanaya, ada apa sebenarnya yang terjadi? Dengan detail, dia cerita semuanya dari kejadian sampai aku bisa tinggal di situ. Tok 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 tok. Sayang, Amelia, buka sayang. Seperti suara suamiku. Mbak, bisakah aku membukakan pintu untuk suamiku? Tanyaku pelan kepada Mbak Naya. Jangan pernah membukakan pintu jikalau ada yang mengetok, ucap Mbak Naya sambil menjelaskan kalau itu bukan suamiku. Itu hanya jelmaan suruhan dan bukan benar-benar suamimu. Ketika kamu membukakan pintunya dan kamu mengikutinya, maka nyawamu sebagai taruhan. Jelas Mbak Kanaya kepadaku. Hampir setengah jam kami menunggu Mas Dev tidak kembali juga. Rasa khawatir kami sudah mulai tumbuh perlahan. Stek, srek, pintu terbuka. Mas, kamukah itu? Tanya Mbak Kanaya memastikan. Dengan tergesa-gesa Mas Dev mengunci kembali pintu rumah itu. Seperti membacakan doa, dia membuat benteng rumah agar tidak bisa dimasuki oleh mereka, makhluk jahat. Cepat cari koran pada hari Senin dan cari berita orang hilang, perintah Mas Dev sambil memberikan setumpukan koran. Cari-cari, ku cari, begitu juga dengan Mbak Kanaya mencarinya. Ini Mas ketemu, ucap Mbak Naya. Berita orang hilang. Angga, usia 37. Terakhir terlihat pria ini bekerja di proyek perumahan Permata. Bila melihat pria ini harap hubungi nomor sekian-sekian, Cita. Harap berhati-hati dengan orang ini. Tertuduh kasus dalam penggunaan ilmu hitam dan salah satu pendiri sekte sesat. Kulihat koran itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Langsung Mas Dev mencoba menghubungi Cita, kontak yang tertera dalam koran itu. Halo, dengan Cita, ada yang bisa saya bantu? Ucap wanita di seberang telepon bernama Cita yang terhubung dengan kami melalui ponsel. Mohon maaf Mbak, saya ingin bertanya dengan kasus orang hilang 10 tahun lalu bernama Ang. Ketika hilang usianya 37 dengan tuduhan menghilang karena kasus ilmu hitam dan sebagai salah satu pendiri sekte sesat. Jelas Mas Dev? Baik Pak, sedikit penjelasan dari saya. Kebetulan saya adalah anak beliau. Ayah saya sudah meninggal akibat penggerbekan sekte sekitar 5 tahun lalu di Pulau Sabrang, Pulau Sumatera. Jawab Cita, terdengar seperti bersedih, malu akan kesalahan ayahnya. Boleh tahu Mbak, teman dekat beliau ketika bekerja di proyek perumahan Permata? Tanya Mas Dev lagi pada wanita itu, berharap menemukan sedikit jawaban. Kebetulan teman dekat ayah saya adalah Pak Wisnu, yang bekerja di bidang pemasaran pada 10 tahun silam. Ayah saya bekerja di sana mencari pengikut-pengikutnya untuk menyembah setan dan sekte yang didirikan. Tambah wanita itu, memberikan informasi sangat jelas. Baiklah kalau begitu Mbak Cita, terima kasih atas informasinya. Mas Dev sepertinya sudah tahu dengan motif mengapa bisa ada kejanggalan dalam rumah itu. Malam ini kami harus beristirahat menunggu keesokan pagi. Sementara itu di sisi lain, mohon maaf Pak, numpang tanya, apakah Pak Wisnu masih bekerja di sini? Tanya Mas Dev kepada salah seorang pegawai yang sedang berada di lobi perusahaan perumahan Permata. Masih Mas, kebetulan Pak Wisnu sedang ada tamu, jawab salah satu pegawai. Selesai Pak Wisnu menerima tamu, kami langsung masuk ke ruangannya. Halo, bertemu lagi dengan saya, ucap Mas Dev yang sepertinya sudah pernah bertemu Pak Wisnu. Dulu dirimu bisa kabur dengan mengandalkan gadis polisi, tapi sekarang tidak bisa, ucap Mas Dev menggertak. Kasus ini bakalan kita ungkap, siapa dalang semua di balik ini, tambah Mas Dev yang sudah mulai panas. Security, usir semua orang ini, mereka bukan tamu saya, ucap Pak Wisnu ketakutan. Tidak usah pakai security, hanya kita yang bermain, gertak Mas Dev. 10 tahun saya mendalami kasus ini. Kali ini kamu tidak saya lepaskan.
ucap Mas Dev sambil mengepalkan tangannya sempurna. Apa bukti yang kamu punya? Tanya Pak Wisnu yang sudah ketakutan akhirnya dibongkar. Saya sudah punya semua saksinya dan orang bayaran kamu. Jawaban Mas Dev membuat pergerakan Pak Wisnu seperti tidak punya ruang. Tiba-tiba beberapa polisi datang langsung menyergap Pak Wisnu. Tanpa perlawanan, Pak Wisnu menyerahkan diri kepada polisi. Sidang dibuka, semua bukti dan saksi begitu juga orang suruhan oleh Pak Wisnu sudah dibawa. Kasus bunuh diri oleh Ardhito 10 tahun silam dibuka kembali untuk membuktikan bahwa ada dalang yang mengakibatkan seorang Ardhito bunuh diri. Semua orang suruhan sudah diinterogasi, bahkan beberapa pihak polisi ada yang ikut masuk dalam kasus ini. Semua sudah mengakui perannya, sehingga Pak Wisnu mengakui kesalahannya. Dengan ini, saya bernama Wisnu mengakui kesalahan 10 tahun silam. Untuk mendapatkan harta yang berlimpah, saya meminta bantuan kepada seseorang bernama Ang yang sudah meninggal 5 tahun lalu, tertembak pada saat penggerebekan sekte sesat. Salah satu pekerja proyek sengaja ditumbalkan dimasukkan ke dalam mesin pengocok semen dan dikubur sebagai pondasi rumah korban. Dengan tumbal ini, Ang bisa mendapatkan kekuatan dari pujaannya dan memberikannya kekuatan gelap yang lebih. Begitu juga dengan saya, setiap proyek perumahan yang saya pegang selalu laris manis dengan kekuatan gelap dari Ang. Hasil proyek menjadi dibagi dua, setengah untuk saya dan setengah lagi untuk Ang mengembangkan sekte sesatnya. Korban bernama Ardhito dan Rina mati bunuh diri akibat suruhan dari Ang. Semakin banyak orang yang meninggal di rumah itu, maka semakin kuat pula kekuatan Ang. Untuk menghalangi saudara Dev untuk membongkar kejadian janggal ini, saya menggunakan polisi bayaran agar tidak melihat TKP. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahan saya. Saya mohon keringanannya. Terakhir, setiap orang yang tidak di rumah itu bakal menjadi tumbal. Karena Ang sudah meninggal, tidak ada lagi yang mengontrol tumbal proyek sebelumnya. Sebelumnya Ang berpesan sebelum dia meninggal agar tumbal ini tidak memakan tumbal lagi. Maka pondasi-pondasi dari mayat proyek tersebut harus dibongkar dan dikuburkan dengan baik dan benar menurut kepercayaan agamanya. Dan terbongkar sudah kasus yang sangat menyeramkan ini yang terjadi di dunia ini yang tidak sempat terekam oleh media. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menyimak kisah ini. Makasih juga Mas Dev. Selamat berpuasa teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS.